Membongkar misteri virus, si kecil yang mengubah dunia kita. Halo murid-murid, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan pikiran kalian terbuka untuk belajar hal-hal seru ya. Kali ini kita akan menyelami dunia yang nggak kelihatan oleh mata, tapi dampaknya luar biasa besar. Kita akan ngobrol soal virus, si makhluk mungil yang pernah bikin dunia kita jungkir balik waktu pandemi. Kalian pasti ingat, demam tinggi, menggigil, batuk yang bikin sesak, semua itu gara-gara si kecil satu ini. Tapi, di balik kekuatannya yang kadang menakutkan, virus juga menyimpan misteri ilmiah yang menarik banget buat kita kupas. Siap? Yuk, mulai petualang kita. Sifat ganda virus, hidup atau mati? Pertanyaan pertama yang sering muncul, virus itu hidup atau mati sih? Jawabannya, dua-duanya bisa benar. Kenapa? Karena virus itu unik banget. Di satu sisi, dia bisa memperbanyak diri, bawa materi genetik, DNA atau RNA, dan bikin anak-anaknya di dalam sel inang. Tapi, di sisi lain, dia nggak punya organel, nggak bisa hidup sendiri, dan bisa berubah jadi kristal saat di luar tubuh inang. Kayak hidup segan, mati tak mau. Aneh, tapi nyata. Ukurannya kecil banget. Rata-rata cuma 20-400 nanometer, alias ribuan kali lebih kecil dari sel tubuh kita. Kalau virus itu butiran pasir, maka sel kita ibarat stadion bola. Kecil-kecil cabai rawit ya. Desain mikro sang penginvasi. Walau kecil, virus bukan cuma gumpalan acak. Struktur tubuhnya itu rapih, simetris, dan punya desain yang spesifik. Contohnya, virus bakteriofag. Dia punya kapsid di bagian kepala buat melindungi materi genetik, ada leher, ekor, bahkan semacam jarum buat menyuntikkan DNA ke bakteri. Keren banget, kayak robot mini yang punya misi khusus, menaklukkan sel. Jenis-jenis virus spesialis di dunia mikro. Virus juga punya klasifikasi loh, bukan sembarangan. Dari materi genetiknya, ada yang bawa RNA, ribovirus, kayak virus flu, polio, dan corona. Ada juga yang bawa DNA, deoksiribovirus, kayak virus herpes. Dari bentuknya, ada yang kayak bola, spherical, spiral, helical, bahkan bentuk kompleks kayak laba-laba, bakteriofag. Dan dari target inangnya, ada yang menyerang manusia, hewan, tumbuhan, atau bakteri. Semua punya sasaran masing-masing. Virus itu ternyata punya preferensi juga ya. Cara virus berkembang biak, 2 jurus andalan. Virus itu ibarat hacker biologis. Dia masuk ke dalam sel, ambil alih sistem, dan bikin salinan dirinya sendiri. Caranya, 1. Daur litik, jurus agresif. Virus langsung meledakkan sel inang setelah dia bikin duplikat dirinya. 2. Daur lisogenik, jurus diam-diam. Virus menyelinap masuk dan tinggal dalam DNA inang tanpa bikin rusuh. Sampai waktunya tiba, lalu dia bangkit dan aktifkan mode litik. Strategi ini bikin kita makin sadar, virus bukan makhluk sembarangan. Mereka penuh taktik. Virus, musuh atau pawan. Gak semua virus itu jahat loh. Ada yang malah membantu manusia. Interferon, protein pelindung yang tubuh kita produksi karena virus. Profag, virus yang bantu ubah bakteri jadi berguna dalam pengobatan. Vaksin, senjata kita yang paling efektif buat mencegah infeksi. Tapi, kita juga harus hati-hati. Banyak virus yang bisa merugikan. Virus tungro di tanaman padi, rabies di hewan, HIV dan influenza di manusia. Makanya, kita harus cerdas dan siap siaga. Bagaimana melindungi diri dari virus? Kita sudah tahu banyak soal virus, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita melindungi diri?
Jawabannya, vaksinasi kalau tersedia, pola hidup sehat, tidur cukup, makan bergizi, cuci tangan. Hindari kontak cairan tubuh dari orang, hewan yang terinfeksi. Ini bukan soal takut, tapi soal siap dan sadar. Karena semakin kita tahu, semakin bisa kita jaga diri dan orang lain. Penutup. Jadilah agen sehat. Gimana murid-murid? Seru nggak perjalanan kita hari ini? Dari makhluk mikroskopis. Kita belajar soal kekuatan, strategi, hingga pelajaran hidup. Bahwa yang kecil belum tentu lemah. Dan yang tampak tak terlihat bisa membawa dampak luar biasa. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Bagikan ke teman-teman. Dan klik like di video pembelajaran ini sebagai bentuk apresiasi kalian. Sampai ketemu di petualangan ilmu berikutnya. Tetap semangat dan jadilah agen perubahan yang sehat.